Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik? Sehat kan? Ya, hari ini kita masih beribadah di rumah. Sudah siap kan adik-adik? Sudah rapi? Sudah mandi? Oke, persiapkan Alkitabnya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta hitam, marmalas Sadarion, hari ini Tuhan. Eta hitam, marmalas Sadarion, hari ini Tuhan. Ibadah sekolah minggu akan kita mulai. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Allah Raja yang Maha Mulia, Bapa sumber damai sejahtera yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Oleh kasih karunia-Mu, Engkau menaungi kami sehingga luput dari jerat iblis. Atas segala penyertaan-Mu, kami memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ini, memperbaharui dan menyegarkan jiwa, sehingga hidup kami penuh sukacita.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, semua cinta Yesus kan? Nah, kakak juga cinta Yesus. Baik susah, mau duka, kita harus tetap cinta Yesus. Kita angkat pujian, ku mau cinta Yesus. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Sehat kan? Ayo, tadi pagi siapa yang mesti dibangunin? Lupa ya dek, hari ini hari Minggu. Karena kebiasaan mungkin, karena masih libur, bangunnya lama-lama. Kalau hari Minggu dek, jangan lama bangunnya ya. Karena ibadah online kita dimulai 7.30. Jadi udah harus siap-siap, cepat bangunnya. Oke dek. Sekarang kan masih libur di rumah. Tanggal 13 kalau nggak salah kakak ya, baru masuk sekolah. Ayo kegiatannya di rumah apa-apa aja. Memang kita kan belum bisa jalan-jalan keluar. Karena apa? Karena masih ada si COVID-19. Jadi harus hati-hati deh. Harus bersih-bersih. Kalau keluar pakai masker. Atur jarak kalau berdiri. Jangan suka jalan-jalan ke tempat yang rame-rame. Jangan dulu, diam di rumah aja ya dek. Biar si pandemi COVID-19-nya cepat lari dari muka bumi ini. Udah bosan kita kan dek ibadah di rumah terus? Udah rindu kan untuk ibadah sama-sama di gereja? Karena itu kita harus sama-sama ya dek. Kita bantu pemerintah, kita bantu dinas kesehatan agar si COVID-19 cepat lari dari muka bumi ini. Sehingga kita bisa sama-sama beribadah di gereja. Bisa kita bersekolah, bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Adik-adik, kakak ingatkan lagi,
jangan lupa ya, setiap hari Minggu ibadah online kita. Ajak teman-temannya deh, biar rame-rame kita beribadah, biar senang Tuhan melihat kita. Iya kan? Ya, kakak tunggu ya untuk hari Minggu. Jangan lupa supaya sama-sama kita beribadah. Oke adik, salam. Adik-adik sekolah minggu sering gak dirayu temannya untuk tidak mengikuti ibadah sekolah minggu? Nah adik-adik, kalau kita dirayu oleh iblis, kita bisa tolak dalam nama Yesus dan kita berdoa dalam nama Yesus untuk tidak mendengar rayuan iblis. Mari kita angkat pujian, berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayu, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayu, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan titah. Minggu ini kita mengucapkan titah Paupat Hon. Sama-sama kita mengucapkannya ya. 1, 2, 3. Ya, titah Paupat Hon. Ingat ma manrobuhon ari mingguin. Ibagas na onom ari makorjahon sagala horjamu. Tapi anggo ari papi tuhon in ari parsaranan ni Jahoba naibatamu doin. Lang maloho marhorja ibagas nasadariin. Barang anakmu pe, barang borumu, barang narokon ho dalahi, barang narokon ho naboru, age pinahanmu pe, age sinhutana legan naroh huhutamu. Ay ibagas na onom ariando ito panay bata, langit pakon tanoh, pakon laut apa haganup isini. Dop ai marsaran do ia bani ari papi tuhon in. Halani aido ase ipasu-pasu nai bata Jahoba ari parsaranan ni ai anjaha irobuhon. Diingat ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita bernyanyi tampil beda untuk menolak rayuan iblis. Sekarang adik-adik sekolah minggu, hidup kita bukan
aku lagi, tetapi hidup dalam Yesus. Mari kita angkat pujian, hidupku bukannya aku lagi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ayo adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama mendengarkan video ayat hafalan minggu lalu. Ini teman-teman kita ada yang bisa menghafalnya. Mari kita lihat bersama-sama ya. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa yang menandakan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Amin. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Matius 18 ayat 4. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, itu tadi ada beberapa teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Sekarang kita ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amos 5 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya. Amos 5 ayat 6. 2 ya. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amos 5 ayat 6. Dihafal ya adik-adik, untuk minggu depan kakaknya akan menanyakannya lagi. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Nah, sekarang kita adik-adik mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Maka kita angkat pujian, kubuka Alkitab, lalu kubaca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca.
lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus tertutup sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami berterima kasih atas segala berkat yang telah kami terima hingga pada saat ini. Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu melalui kebaktian sekolah minggu. Kiranya berkenan puji-pujian kami di hadapan-Mu. Demikian juga kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Roh Kudus beserta dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Rom 12 ayat 1 sampai dengan 2. Coba mari kita buka Alkitabnya masing-masing. Rom 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Mari kita baca bersama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik sekolah minggu, selamat pagi, semangat pagi. Coba duduk dengan tertib, ya. Jangan ada lagi yang kesana kemari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik adik sekolah minggu, di dalam berkebaktian kita tidak asing lagi mendengarkan persembahan. Nah, siapa sudah mempersiapkan persembahannya? Coba, kalau boleh ditunjukkan. Iya, ditunjukkan, betul. Itu nanti pada saat persembahan dimasukkan ke dalam tempatnya. Itulah persembahan yang telah kamu persiapkan, ya. Baik. Ada juga adik-adik, selain kolekte yang kita kumpulkan tadi, persembahan yaitu pada zaman perjanjian lama, seekor kurban, apakah sapi, apakah biri-biri, dibuat sebagai persembahan untuk Tuhan. Pada zaman perjanjian baru, kurban yang disebut persembahan itu disebut Tuhan Yesus menjadi kurban untuk keselamatan manusia, menebus dosa-dosaku, dosa-dosa kita, dosa adik-adik semuanya.
itu juga disebut kurban. Adik sekolah minggu, pada firman Tuhan kita saat ini, persembahan kurban bukan harus diri kita untuk disembelih, bukan harus diri kita untuk dibuat sebagai persembahan, tapi Rasul Paulus mengatakan persembahan kita bukan lagi tubuh, melainkan adalah semua yang ada dalam diri kita. Bahwa tubuh persembahan yang hidup, tubuh persembahan yang kudus, dan tubuh yang berkenan kepada Allah. Tadi dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Ini adik-adik persembahan yang dikatakan Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Rom, juga kepada kita. Itulah ibadah kita yang sejati, bahwa tubuh kita ini kita persembahkan untuk berkenan kepada Allah. Adik sekolah minggu, apa yang menjadi pedoman supaya tubuh kita menjadi, katakan dia tadi, merupakan persembahan di hadapan Tuhan? Kita lihat pada Rom 12 ayat 2 adik-adik. Dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu adik-adik, kita tidak dapat sama dengan dunia ini, tidak dapat serupa dengan dunia ini. Ada apa dengan dunia ya? Kok tidak sama kita dengan dunia? Padahal kita hidup di dunia. Dunia yang dimaksud supaya kita tidak sama dengan dunia ini, kita ambil satu contoh adik-adik, bahwa di dalam dunia ini ada kesombongan, ada keangkuhan, ada juga tinggi hati, bahkan kurang kepedulian satu dengan yang lain. Ini dunia yang dimaksud. Ini masih satu faktor, belum yang lain kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada sekolah minggu, kesombongan, keangkuhan, tinggi hati yang ada di dunia ini, pengikut Kristus tidak ada yang demikian. Ada sekolah minggu, tadi dikatakan kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Jadi maunya kita sama dengan anak-anak kerajaan Allah. Ada sekolah minggu, dunia yang penuh dengan kesombongan tadi dapat digambarkan dalam satu cerita. Adalah seekor semut. Kenal semut adik-adik kan? Semut ini jalan-jalan. Rupanya dia ketemu dengan seekor kepompong. Apa adik-adik? Kepompong. Kenal kepompong? Iya, itu ulat ya, di dalam daun terbungkus. Rupanya kepompong ini adalah lengket di daun suatu pohon. Karena pohon ini jatuh akibat angin yang kencang, sehingga kepompong tadi ikut juga jatuh ke bawah tanah. Ketemu dengan si semut. Si semut mendekati kepompong. Si semut jalan-jalan dan berkata kepada kepompong. Apa pembicaraan mereka adik? Kata si semut kepada kepompong, "Hai kepompong, sangat sedih seperti kamu ya. Kamu tidak bisa kemana-mana, terbungkus dalam daun. Kamu sangat menderita ya, tidak bisa bergerak. Lihat saya." Dengan gaya sombongnya, lihat saya. Saya bisa kemana-mana, jalan-jalan. Asal dia ketemu dengan kepompong,
di tempat yang lain juga hal yang sama dikatakan. Menyatakan tinggi hati, bisa kemana-mana, keangkuhan yang ditunjukkan oleh seekor semut tadi. Adik sekolah minggu, kepompong itu adalah lanjutan pertumbuhan untuk menjadi seekor kupu-kupu. Ya, kita sudah pelajari di sekolah itu. Kepompong menjadi kupu-kupu. Tidak lama si semut tadi jalan-jalan hari demi hari, demikian juga minggu lepas minggu. Si kepompong sudah menjadi kupu-kupu. Semut selalu berjalan kemana dia suka, sesuai dengan yang dinyatakan tadi kepada kepompong. Lalu si semut masuk ke dalam lumpur. Tahu adik-adik lumpur? Becek-becek. Di situ semut masuk ke dalam lumpur. Si semut bergerak untuk maju. Rupanya tambah-tambah masuk ke dalam lumpur si semut. Tidak dapat bergerak lagi adik-adik. Bayangkan lumpur mau menelan si semut. Ngeri ya. Dia mau maju, tambah ke dalam. Berteriaklah si semut. Tolong, tolong. Wah, dengan teriakan tadi, kepompong yang sudah menjadi kupu-kupu mendengar. Di mana ya suara? Kok ada minta tolong? Lalu si kupu-kupu mendekat dengan sumber suara tadi. Setelah diketahui bahwa si semut yang kemarin yang sombong yang diketemukan di sana, lalu si kupu-kupu mendekat. Apa kata si semut? Tolong aku. Kepada kupu-kupu dia berkata. Lalu si semut lagi berkata, karena dilihatnya si kepompong itu adalah sudah menjadi kupu-kupu, maka dia mengatakan, minta maaf. Maafkan saya. Tolonglah aku. Kasihanilah aku. Demikian yang dapat diutarakan semut. Karena dia tidak bisa bergerak lagi. Karena kalau dia bergerak, dia tambah masuk ke dalam. Bisa hanyut. Jadi mati. Maka si kupu-kupu setelah mendengar minta tolong si semut dan sudah mendengar kata maaf dari si semut, maka si kupu-kupu ibalah hatinya untuk menolong, yaitu si semut. Setelah tiba si semut di tempat yang kering, maka si semut berterima kasih kepada si kupu-kupu. Adik-adik, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita lihat tadi ceritanya, si kupu-kupu tidak pendendam. Coba kalau dendam si kupu-kupu kan bisa saja. Kamu semalam mengejek saya. Kamu semalam menghina aku. Untuk apa kamu kutolong? Bisa berkata demikian si kupu-kupu. Tetapi si kupu-kupu tidak sama dengan dunia ini. Si kupu-kupu tadi menunjukkan kasih sayang. Tidak pendendam dia kepada si semut. Ini yang dimaksud Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Rom, juga kepada kita adik-adik sekolah minggu, bahwa orang yang ada di sekitar kita mungkin ada seperti si semut tadi loh. Ada di sekitar kita yang mau mengejek kah? Ada di sekitar kita yang mau katakanlah tidak peduli. Ada juga di sekitar kita yang sombong. Ada adik-adik. Tapi anak Tuhan dikatakan jangan membalas dendam, tetapi mengasihi
satu dengan yang lain. Adik sekolah minggu, kupu-kupu tadi sudah tampil beda ya. Apa-apaan yang membuat kupu-kupu tampil beda? Kita lihat kupu-kupunya penyabar dan tidak pendendam, bahkan mau menolong. Inilah adik sekolah minggu yang dinyatakan Rasul Paulus kepada kita untuk tampil beda. Bayangkan adik sekolah minggu kalau tampil beda, pasti orang tertarik padamu. Tampil beda yang positif ya, tampil beda yang menjadi kesukaan Tuhan, juga kesukaan kita. Adik sekolah minggu, sekali lagi, dunia ini penuh dengan kesombongan. Dunia ini penuh dengan kemunafikan. Tampil bedalah kita dalam kebaikan, itulah anak-anak Tuhan. Rajin belajar, itu tampil beda loh. Rajin berdoa, tampil beda. Rajin membaca firman Tuhan. Inilah penampilan-penampilan beda yang kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada yang mengejek-ejek kita, biarkan saja. Mari kita bawakan dia ke dalam doa, supaya orang yang mengejek-ejek kita tadi dapat berubah. Bawakan ke dalam doa. Jangan dibalas dendam. Lihat si kupu-kupu tadi, iba hatinya, tidak mau balas dendam. Adik sekolah minggu, Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Tetaplah di dalam Tuhan, menjadi anak Tuhan, pasti tampil beda. Maka adik sekolah minggu, tubuh kita ini, tubuh adik sekolah minggu adalah persembahan yang hidup. Tubuh kita ini adalah persembahan yang kudus serta berkenaan dengan Allah. Itulah adik-adik ibadah yang sejati. Untuk tampil beda berarti tubuh kita, badan kita, kehidupan kita memihak kepada kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami telah dengarkan firman-Mu untuk kami tampil beda di dalam kesukaan Tuhan. Dunia ini adalah penuh dengan dosa. Untuk itu kami dapat hidup suci di hadapan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, segala tantangan, persoalan yang kami hadapi, kami serahkan kepada Tuhan. Kami dapat tampil beda untuk menghadapi segala kehidupan yang kami alami. Tuhan Allah yang baik, berikan kepada kami kekuatan, pikiran, untuk dapat kami melaksanakan kehendak Tuhan, supaya kami memihak kepada kehendak Tuhan saja. Tuhan Allah yang baik, kami berdoa kepada anak-anak sekolah minggu, jika mereka di dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan. Melalui Tuhan berkati obat yang mereka makan atau yang dipakai. Demikian juga Tuhan adik sekolah minggu, di dalam masa pertumbuhan jasmani, juga pertumbuhan rohani, Tuhanlah yang memberikan, agar mereka dapat bertumbuh kembang hanya di dalam kesukaan Tuhan, juga kami orang tuanya. Tuhan Allah yang baik, kami berdoa kepada guru-guru sekolah minggu, juga pengurusnya, secara khusus yang ada di GKPS TVK. Tuhanlah yang memberikan berkat kepada mereka, untuk dapat kami dibimbing anak-anak sekolah minggu
juga kepada orang tua. Tuhanlah yang memberkati mereka untuk dapat mereka membuat tanggung jawab melalui berkat yang diterima daripada Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan jauhkan segala penyakit termasuk COVID-19 yang berada di dunia ini. Jauhkan di antara kami Tuhan, agar kami dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada pemerintah kami, berikan hati pikiran yang terang, juga kepada pimpinan pusat gereja kami, agar segala kebijakan itu semuanya adalah daripada Tuhan, sehingga kami dapat hidup di dalam kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, sucikan kami. Terimalah doa permintaan kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Berikan yang terbaik buat Tuhan, berikan dengan hati yang ikhlas. Kita angkat pujian, kita bernyanyi, Aku Diberkati. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganuk, pasada uhur nami, ase torang ganuk, sengboi dalanon nami, sanlakah natorsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Amin.
Shalom buat adik sekolah minggu semua. Selamat bertemu kembali pada minggu depan. Terima kasih.